Pak Agus Sumule bikin definisi, Pak ini juga bikin definisi, Philip juga bikin definisi. Jadi begini, ini proses penghancuran yang terjadi perlahan-lahan yang tidak kita sadari. Poinnya di situ. Oleh karena itu, maka tadi bapak-bapak ini sudah bicara. Tadi Pak Italia bilang ini sistem yang membelenggu kita. Kalau lupa sistem ya itu Jakarta nanti lupa. Parpol Dora yang pegang jadi pemegang remote control di negara ini, bukan hukum. Dong bisa olah hukum, saya suka mereka. Ya toh, kan takut dia ada rekomendasi partai. Saya kan tidak kemana, belum maju kalau kepala daerah, jadi marah-marah tidak apa-apa. Kalau yang mau maju jangan. Ya, Otsus sudah ada sebagai konsep awalnya itu ingin membangun sebuah negara kesatuan, tapi implementasinya adalah negara federal. Tapi sebagai anggota DPR yang diangkat dengan undang-undang Otsus, sesungguhnya memang ada sejumlah kewenangan diberikan. Tapi mengapa orang Papua biasa bilang pegang kepala lepas ekor? Itu ada di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Otsus itu sendiri. Konsep idealnya adalah Otsus itu memberikan kewenangan kepada daerah hanya 5 yang dipegang oleh pusat. Ternyata kan tidak. Kalau baca pasal 74 dan pasal 4 ayat 2 secara utuh, itu tidak. Saya pernah waktu debat sedikit dengan salah satu pakar pemerintahan, saya bilang, Pak baca teks undang-undangnya, Bapak bicara apa punya teori, karena itu teorinya benar. Tapi undang-undangnya kan mengatakan tidak. Karena itu kewenangan yang ada ini harus kita dapat manfaatkan secara baik untuk kepentingan orang asli Papua. Dan Bapak saudara saya dari BWA menunjukkan fakta ini akibat orang di Kementerian SDM dan Kehutanan itu sesungguhnya tidak paham undang-undang Otsus. Belum saya pernah ketemu Sekjen LHK, bukan jenderal, kita berdebat tentang Otsus. Dia bilang, kau lihat Indonesia ini utuh, jangan kau lihat Papua ke Indonesia, tapi dari Jakarta nih kau lihat ke Papua sana, ini selesai. Karena itu NSPK, pemerintah Provinsi Papua minta untuk ada 78.000 hektar UPK MHA tidak jadi sampai Siti Nurbaya mau berakhir besok. Ini Lukas NMB pergi minta pun tidak, apalagi John Nurbaya. Artinya peta-peta itu akibat cara pandang pemerintah pusat yang belum utuh. Kalau ditanya orang Papua tentang tanah adat dan potensi yang ada, dia akan bilang, ini kan mewariskan dari leluhur saya kepada saya. Jadi hutan adat yang dimaksud adalah hutan yang ada dalam wilayah adat saya, itu hutan adat. Itu pemerintah, masyarakat adat Papua. Kalau pemerintah ya ada ketentuan, bikin pemetaan dulu, pengakuan, baru penetapan. Apalagi kemudian hutan-hutan yang lain dipetakan dan di UP itu dikerjakan. Oh tidak semua Pak. Karena apa? Ada yang sengaja dipegang. Nanti kalau ada yang mau datang, dia bilang, wah ini saya punya. Buktinya saya punya izin. Itulah mafia. Dia bisa saja taruh di pasar rusak, dia menikmati saja dari izin yang bilang. Ketika kita mau urus tambang rakyat, datang seorang kemudian UP, dia bilang, wah ini saya punya. Kok punya dari mana? Ada izin ini. Di sini kadang-kadang pemerintah juga memposisikan diri sebagai pemegang hak wilayah, itu masalah juga. 2 juta hektar hari ini mau cetak sawah di Papua Selatan. Orang lain bilang bukan saya yang lepas, itu siapa yang lepas? Inilah kelakuan kita orang juga tidak bagus.
Kita pintar berpidato, tapi ketika kita di posisi, kita juga bingung. Enggak, pintar itu bukan kerja baru gua pintar. Ya, yang sedang terjadi hari ini itu di Papua itu adalah belum maksimalnya penipuan dan penghormatan masyarakat adat. Itu yang terjadi. Penguasaan tanah adat dalam jumlah yang besar dalam Papua atas nama negara demi kepentingan korporasi sedang terjadi. Kalau hari ini orang bisa dengar, saya harap Jakarta bisa dengar teriakan saudara-saudara saya di Tanah Marin. Ada 1 juta hektar itu dibakar. Jangan demi kepentingan apapun. Apakah itu pilkada ataukah itu kepentingan kerak bersama oknum kita, orang Papua di selatan, harus dikorbankan. Banyak investasi yang terkedok. Pertama babat hutan, setelah itu pemegang izin itu dia jual jadi hutan, jadi lahan kelapa sawit. Jadi pemerintah posisikan diri seperti pemegang wilayah, habis itu pindah ke pemegang izin kayu, dia juga posisikan diri sebagai pemegang wilayah, setelah dia menjual. Nah ini hal-hal itu. Setelah itu mediasi aktif yang diamanatkan oleh undang-undang itu tidak berjalan dengan baik. Kadang-kadang ada mental pemerintah, oknum pejabat pemerintah menjadi tengkulak. Apa itu tengkulak? Izin bisa dijual dengan nilai yang tidak main-main. Saya sekian lama jadi ketua Dewan Adat. Ketika kita mau kasih keluar izin itu, seorang oknum kadis tanya saya, ada yang tanda tangan harga berapa? Wah, saya aturannya kan masyarakat bicara dulu kalau dia sepakat. Nah, kita kan hanya mengetahui tidak nilai-nilai harga. Artinya tengkulak itu kadang terjadi. Kemudian tengkulak itulah yang kemudian membuat masyarakat kita menjadi, masyarakat adat kita menjadi masalah akibat yang disebut konspirasi antara penguasa dan pengusaha. Ini Mas dia tahu karena lu biasa alami. Nah, pemberian izin dalam sistem OSS yang tidak memberikan, tidak menjadikan izin masyarakat adat sebagai syarat di dalam pemberian sebuah izin. Mau cepat tapi ada yang dikorbankan. Mau berbasis digital tapi ada yang dikorbankan. Itulah mungkin yang terjadi di selatan mungkin. Nah, kemudian pembelajaran budaya tidak masuk dalam muatan lokal. Bicara otsus, bicara saya anak adat hebat-hebat, tapi muatan lokal, Pak mantan kadis pendidikan. Ini kan fakta ya, saya bicara dulu saja. Terus gereja bilang, kalau orang bicara adat, bicara dia punya leluhur, bilang apa? Jangan bicara, itu kau sudah penyembahan berhala. Jadi gereja juga harus dikoreksi, kan? Iya enggak? Memang siapa yang bilang orang Papua itu tidak mengenal Tuhan? Nah, kita kenal kok, tapi dengan sebutan kami. Orang bilang Watame, itu bukan baru karena Cilemans dan Waterpos sampai di Paniai baru kami tahu. Oh tidak, sudah dulu. Kalau begitu orang Hindu dan Buddha itu tidak bisa ke surga karena itu tidak bilang Tuhan Yesus. Ya. Ini cara-cara menghancurkan nilai-nilai kepercayaan asli yang ada. Mengapa pemerintah kemudian mendorong direktur kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan masyarakat adat di Dirjen Kebudayaan? Pak itu kemana? Kenapa? Karena ini harus dipimpin oleh negara. Nah, kemudian masih terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan di kampung-kampung akibat sarana dan sarana transportasi yang terbatas. Nah, ini terjadi ya. Saya kira ini kemudian ini bagian-bagian menghancurkan, penghancuran perlahan-lahan. Kita membangun hanya di sekitar kota, kita lupa yang ada di kampung-kampung. Terus di kampung-kampung itu siapa yang ada di sana? Itu orang asli Papua ada di sana. Masyarakat adat Papua ada di sana. Tidak ada yang setengah
otomatis jalan kaki ke sana, masyarakat di kampung ya, orang bisa ke sana. Kemudian belum maksimalnya penguatan kapasitas dan pemberdayaan dan pembiayaan bagi masyarakat adat. Di dalam undang-undang otsus itu bicara tentang adat dan masyarakat adat terlalu banyak. Dan kita bersyukur bahwa Kakak Matius menjadi Bupati Jayapura sudah mendorong implementasi dari Perda-Sus nomor 23 tahun 2008. Kalau di tempat lain kan adat jadi pemadam kebakaran, beradat juga mau saja. Itu ada konflik baru, Bupati kepala suku posisi. Kalau Bupati mau dapat periksa di kejaksaan, bro, panggil. Potepun, ini ada masalah sedikit. Jadi ada jadi pemadam kebakaran dengan. Nah itu kan yang salah. Nah kemudian belum maksimalnya pelayanan pemerintah di distrik yang mendudukan pemerintahan adat dalam pemerintahan modern. Pak Matius dulu mendorong kampung adat, di atasnya pemerintahan distrik itu dia harus permanen di sana dan tidak perlu rakyat datang ramai-ramai ke Kabupaten Jayapura, selesai di tingkat kabupaten distrik. Coba lihat distrik di kampung-kampung, bangunan bagus tapi camat terhadap. Terus camat melayani siapa? Tiap hari harus kita putar di kantor bupati dia baju. Terus ini fakta-fakta ya. Kita penghancuran terjadi secara pelan-pelan. Karena apapun caranya mereka adalah pelayan yang harus melayani di kampung. Kemudian karena berbagai alasan terjadi kekerasan terhadap masyarakat adat Papua. Alasannya macam-macam. Alasan yang mungkin kita juga yang mulai ganggu orang balik hajar kitongkah. Alasan karena mereka disuruh oleh orang lain untuk hajar kita kah. Nah itulah fakta-fakta terjadi. Kemudian yang lain itu adalah belum maksimalnya pengakuan hak politik orang asli Papua di tengah-tengah kepentingan politik, partai politik dan money politik. Kamu setuju semua pasti yang ini? Iya dong? Iya dong? Agar kita menjadi merasa merdeka di tanah ini, maka posisi-posisi penting kasihlah kepada orang asli Papua. Kalau nanti dia bikin salah ya pasti alam telan dia. Karena Tuan Tanah di Papua ini dia hanya senang di orang Papua saja. Yang lain dia takut. Kenapa ini penting? Karena hal-hal inilah kemudian yang membuat tidak secara pelan-pelan kita merasa dihancurkan. Jadi jangan kaget kalau biasa orang berjuang secara setengah mati untuk hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian. Yang berikutnya adalah pekerjaan-pekerjaan proyek yang dapat dikerjakan oleh orang asli Papua diberikan kepada pengusaha non-Papua. Pekerjaan soal kelola yang dapat diberikan kepada masyarakat dikerjakan sendiri oleh OPD atau oleh keluarga dari kepala OPD. Jadi kalau kita bicara grabbing genosida, maka aspeknya banyak. Antara lain yang menurut pemahaman saya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, terkait dengan regulasi sudah cukup banyak regulasi dibuat, tapi pelaksanaan yang tidak melaksanakannya secara baik. Dapat pembagian kewenangan, tetapi kewenangan itu pula tidak dilaksanakan dengan benar. Saya ulang lagi, jangan minta yang besar, kalau yang kecil saja kok tidak bisa. Pembagian kewenangan sudah dilakukan dengan PP 106 tahun 2021. Siapa yang melaksanakan? Pemerintah punya tugas. Pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi. Dan otsus itu dulu tiba di provinsi, baru provinsi yang bagi. Sekarang langsung kabupaten. Sejak tahun 2002
dana otsus telah menjadi sumber pendapatan di APBD. Jadi kalau ada bupati bilang saya tidak tahu dana otsus, omong kosong.